Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ya penjelasan tadi. Uh, we continue the explanations about these pictures. Tadi kita fokus pada yang pertama ya, tentang penggunaan jari telunjuk. Okay? The use of pointing finger. Using a pointing finger can be seen from another perspective. Bisa kita lihat dari satu sudut pandang yang berbeda, khususnya in the context of giving example to the students about how they will introduce their friends. Jadi di buku ini memberi contoh kepada guru dan murid bagaimana berkenalan. Okay? And then akan dimulai oleh guru. The teacher will begin the giving of example toward her student. Ibu guru ya. Jadi beliau praktekkan dulu. The teacher gives examples of how one introduces another regardless of her or his status. Maka setelah guru, after the teacher does her job giving example in front of the students, biasanya dia akan minta murid yang mungkin sudah berdiri di depan sebagai contoh tadi, dia dibalik posisinya, dia yang memperkenalkan temannya. Dia panggil temannya satu, kemudian dia praktekkan cara yang sama. The students who has the first turn as the one being introduced will take the role of the one to introduce the other student, another student. She or he, I mean the student here, will follow the same way. Okay? Akan menggunakan cara yang sudah dicontohkan oleh buku dan oleh guru untuk memperkenalkan teman sekelasnya. Dia akan tunjuk, mereka menggunakan jari tunjuknya. Okay? Dan ini bisa ketika mereka sampai rumah pun dia akan bawa cara-cara ini. Okay? Dia akan bawa cara ini. Okay. Itu kurang lebih lanjutan dari yang pertama. Nanti kita lanjutkan lagi. The second problem we can find in this picture is the use of her left hand. Okay, left hand in the introductions. In English society, in America, in Australia, in England, maybe this is not a real problem. When you just point to something with your left hand. But in our country, in our culture, in Sumbawa, okay, this is a problem. Kadang-kadang kita sebagai orang dewasa, orang sebagai anak-anak, kita gunakan tangan kiri, we use our left hand. Tapi orang yang melihat kita merasa risih, they feel something is not really correct. Orang tua biasanya menegur, our parents, the elderly, usually reminds the young people not to use their left hand when doing something, when pointing to something. Jadi ada masalah di situ. It is better for us to use our right hand. Okay? Jadi diasumsikan ya di sini bahwa siswa kita lagi menganggap bahwa pelajaran memperkenalkan diri ini, apalagi ini bahasa Inggris kan, seolah-olah ini mungkin budaya Inggris gitu ya, bukan budaya Indonesia. Jadi seolah kita menyalahkan budaya Inggris di situ. Padahal jelas-jelas yang ada di sini gambarnya mewakili orang kita Indonesia.
Oke. Oke, yang terakhir, eye contact, tatap mata. Mungkin di Indonesia seolah-olah eye contact itu tidak terlalu penting, bukan dipermasalahkan. Ya. At the absence of eye contact maybe is quite common in Indonesia. Even some considered it as appropriate way to show different status. Kadang dianggap misalnya kalau kita ngomong sama orang tua, berani kita tetap matanya, kita nunduk gitu. Tapi bayangkan coba kalau kita nunduk, kalau kita disuruh ngomong kita berani ngomong kan? Tidak hanya di budaya Inggris atau berbahasa Inggris, di budaya kita pun kalau kita terlalu nunduk berarti kita terkesan tidak memiliki perhatian, dan kita juga terkesan tidak berdaya. Walaupun kepada orang tua kita mesti menatap walaupun dengan cara yang santun. Okay? We should still keep an eye contact even with our parents, with our teacher, to an extent that we are appropriately behaving ourselves. Kita pantas ya. Kita bertingkah yang pantas. If we keep looking down in front of our lecturers, our parents, as if we have errors, mistakes that we want to hide, we cannot communicate. Kita seolah merasa memiliki satu kekurangan, kesalahan yang kita tidak berani komunikasikan, ya. Kita merasa malu, we feel shy, ashamed. Kita merasa malu, we feel ashamed, merasa bersalah. That's when we don't use enough eye contact when we communicate with other people, even with older people. Okay? It is problematic in English and become a topic in English, but it is also a problem in our culture in Indonesia. Well, students, mungkin kalau kita tidak kritisi kita nggak akan ngerasa ada masalah di sini. Tetapi dengan kita sebagai peneliti, sebagai guru ya dalam hal ini, dengan mampu membedah masalah ini, maka kita bisa mengkomunikasikan dengan anak-anak, murid kita, sehingga walaupun kita masih menggunakan buku yang sama, punya masalah, kita mampu menjelaskan duduk persoalannya sehingga kita bisa meluruskan hal-hal yang bisa berpotensi membawa pengaruh tersembunyi, hidden curriculum. Okay, so maybe that's all. I hope you can understand the context and you can make a summarize this topic orally. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.